Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Oh, nggak seperti biasa saudara-saudara. Hari ini saudara-saudara kita bertemu lagi, tetapi kita tidak akan membicarakan sesuatu, tidak akan bacotin, tidak akan cangkeman, tidak akan mengulas, menganalisis apapun saudara-saudara. Tapi yang jelas tetap bebas dan sopan. Hari ini saudara-saudara, hari ini kita akan jalan-jalan ke stadion utama Gelora Bung Karno. Ini hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 saudara-saudara. Ini hari pertama, match day pertama Piala AFF U23 saudara-saudara, ASEAN Under 23 Championship Mandiri Cup. Nama barunya. Dan hari ini nanti saudara-saudara, nanti kalau nggak salah ini ya, di jam 5 sore itu ada pertandingan antara Malaysia dengan Filipina. Malaysia dengan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemudian malam harinya, kalau nggak salah sekitar jam 20, pukul 8 malam itu ada Indonesia melawan Brunei Darussalam saudara-saudara. Nah, hari ini kita akan melihat, kita akan jalan-jalan, kita akan melihat suasananya seperti apa, keseruannya seperti apa, hasil pertandingannya seperti apa. Kita lihat saja, kita nanti akan lihat pertandingan pertama Malaysia melawan Filipina. Tentu saja itu adalah pertandingan internasional resmi pertama pelatih Malaysia Nafuji Zaim. Begitu pula dengan Indonesia, nanti waktu melawan Brunei itu akan menjadi pertandingan internasional resmi. Resmi apa enggak ya? Ya enggak tahu lah. Ya pokoknya pertandingan internasional pertama Gerald van den Berg sebagai pelatih tim nasional U23. Nah, saudara-saudara, ini kita sudah berada di dalam stadion saudara-saudara, dan penontonnya wah luar biasa. Ini baru pemanasan kira-kira ya 30 menit sebelum pertandingan pertama antara Malaysia dengan Filipina. Di sana starting line up yang diturunkan oleh Malaysia. Di sini ada Zuhilmi bin Sari, kemudian Muhammad Ubaidillah bin Samsul Fadli, Muhammad Faris Danis bin Muhammad Azrul, Muhammad Hakimi Asim bin Rosli, Muhammad bin Abdul Khalil, Ziad Al-Basir bin Nur Hisham, Muhammad Hari Danis bin Muhammad Haison, Muhammad Alif Isya bin Yuslan, Muhammad Aiman Hakimi bin Otman, Fergus Terney, dan Muhammad Aiman Yusuf bin Muhammad Nabil. Kenapa ada nama Danis banyak sekali ya? Tadi saya lihat di substitute juga ada nama Danis. Kemudian dari kubu Filipina itu starting line up-nya terdiri dari Nicolas Guimaraes, kemudian Gavin Muenz, Noah River Ledel, Kamil Jasel Amirul, Martin Joshua Leonor Merino, Otu Abang Banatau, Jared Alexander Reye Peña, Doi Anthony Misael Santico Carino, John Albert Luis Lacero, Zakari Taninko, Javier Alessandro Mariola. Dari kemarin waktu sesi press conference pelatih Filipina mengatakan bahwa mayoritas pemainnya adalah mahasiswa, student, university. ya nggak apa-apa lah saudara-saudara. Di Jepang juga mahasiswa juga permainan bolanya udah bagus, berkelas. Sementara wasit yang memimpin pertandingan ini adalah Takaki Koji dari Jepang, dibantu oleh Umeda Tomoyuki, Kim Sim Pisal dari Kamboja, dan fourth officialnya adalah Le Fuling dari Vietnam. Kayaknya agak berisik ya saudara-saudara ya, karena di atas ini ada sound systemnya di atas ini. Sound systemnya di atas. Ladies and gentlemen, please stand up if you are able to for the national anthem of Malaysia. Sekarang akan Please remain standing for the national anthem of Philippines.
babak pertama yang benar-benar mengejutkan saudara-saudara. Mengejutkan, ternyata Filipina bermain bisa mengimbangi Malaysia. Bukan mengimbangi lagi. Filipina bukan mengimbangi lagi, membuat Malaysia menderita 2 gol. Pemain nomor 7 saudara-saudara, Otto Banatau, Abang Banatau yang membuat gol lewat ya skema yang cukup cantik lah, serangan balik cepat, serangan balik yang efektif, yang langsung menusuk ke pertahanan Malaysia, meliuk-liuk tadi di sektor sayap itu, memberikan umpan ke tengah, kemudian mencetak gol. Malaysia sebenarnya sempat memiliki satu peluang tadi mencetak gol, tetapi karena ya pelanggaran saudara-saudara, pelanggaran terhadap kiper. Walaupun tadi juga Filipina satu pemainnya cedera saudara-saudara, satu pemainnya cedera langsung kayaknya tangan itu, pergelangan tangannya apa, itu langsung dibawa ke menggunakan ambulans ke rumah sakit tempatnya. Tapi ya memang Filipina mengejutkan saya karena walaupun kemarin itu mungkin ini hanya sekedar cyber aja ya, pelatihnya mengatakan bahwa mereka ini adalah tim-tim dari pemain-pemain dari universitas. Tapi walaupun dari universitas, saudara-saudara, jangan salah. Jepang itu juga U23, U20-nya juga dari universitas, saudara-saudara. Tapi ya memang ini mengejutkan, cukup bagus lah. Setidaknya Malaysia berusaha untuk ball possession. Mereka berusaha untuk mendikte permainan, menguasai lapangan. Tetapi ya terlalu itak-itik, eksekusinya terlalu jelek, kurang bagus. Begitu pula dengan Fergus Terne yang tampaknya kayaknya hanya punya satu peluang tadi. Tapi itu pun dia tendangannya membentur pemain lawan. Jadi ya kita lihat nanti saja, nanti babak kedua seperti apa saudara-saudara. Kalau kondisinya nggak berubah ya Filipina layaklah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah, itu tadi saudara-saudara hasilnya di babak kedua. Tadi Malaysia sempat punya peluang untuk mencetak gol. Tapi siapa tadi itu? Terne ya, Fergus Terne offside saudara-saudara. Kemudian tendangan Fergus Terne membalikkan badan juga sempat diblok oleh kipernya Filipina. Memang luar biasa saudara-saudara. Ini memang hasil ya hasilnya begini. Tentu saja mengecewakan bagi Malaysia, tetapi cukup mengejutkan. Dan ya kalau dilihat memang tidak buruk-buruk amat Filipina bermain saudara-saudara. Filipina tidak buruk. Mereka berani bertahan dengan sangat ketat, bertahan dengan disiplin. Kemudian Malaysia terlalu banyak, saya nggak tahu ya apakah karena pengaruh Latino itu sehingga mereka berusaha memaksakan diri untuk bermain seperti Spanyol atau seperti Argentina. Saya nggak tahu. Tapi faktanya memang seperti itu. Mereka terlalu banyak berusaha untuk menguasai bola, untuk mendikte permainan mereka. Saya yakin ball possession-nya banyak, mereka menguasai ball position dengan sangat banyak. Tetapi ya memang Filipina bermain jauh lebih efektif, serangan balik, counter attack. Mereka main dengan cukup cerdik tadi yang di wing kiri itu. Pemain Filipina itu benar-benar cukup bagus menurut saya. Crossing dia juga jalan, kemudian penempatan posisi nomor 7 itu tadi yang mencetak 2 gol itu juga luar biasa. Tapi sayang tadi di pertengahan babak kedua tadi dia ditarik keluar, kayak kemungkinan cedera ya. Saya nggak tahu apakah dia cedera parah atau tidak ya. Semoga baik-baik saja karena nanti Filipina setelah ini akan bertemu dengan Indonesia dan Malaysia akan bertemu dengan Brunei Darussalam ya. Pertandingan ini kita masih akan melihat pertandingan kedua nanti saudara-saudara. Setelah ini ada Indonesia melawan Brunei Darussalam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, jam 8 malam saudara. Kita lihat saja, dan saya kira peluang Indonesia untuk memenangkan pertandingan lawan Brunei ya cukup besar saudara-saudara. Ya kita lihat saja nanti ya saudara-saudara, ikuti terus keseruan ini nanti. 14, 15. Ini udah dapat, tinggal hindar salah satu lagi. Setelah tadi kita menyaksikan Malaysia, sekarang kita Indonesia, saudara-saudara. Indonesia melawan Brunei ini masih sekitar 30 menit lagi lah. Mereka masih sedang pemanasan di sana, di tengah lapangan di sisi sebelah kiri, sementara Brunei di sisi sebelah kanan saudara-saudara. Dan ya penontonnya masih nggak banyak juga ya saudara-saudara ya. Ya kan memang kalau tipe
kayak begini junior begini ngapain main di Jakarta, main di daerah malah penontonnya penuh. Tapi dari susunan pemain yang ditampilkan oleh Gerald Van den Broek, saudara-saudara, di sini Ardiansah jadi kiper, saudara-saudara, goalkeeper. Goalkeepernya Ardiansah, kemudian di situ ada Ferrari jadi kapten, kemudian Donip Tri Pamungkas, Robi Darwis, Tony Firmansyah, kemudian Raihan Hanan, Arkan Fikri, kemudian Rahmat Arjuna Reski, kemudian ada Brandon Shuneman anaknya Coach Timo. Anaknya apa keponakannya? Ya itulah. Brandon Shuneman, kemudian ada Ahmad Maulana Syarif dan Jens Reven menjadi striker di situ, saudara. Ini kita semua kan sedang menunggu kira-kira ini dengan formasi seperti ini akan bermain seperti apa. Kan ini memang pelatih yang baru dan pelatih yang baru ya Januari sampai sekarang, dan ini adalah pertandingan internasional pertama dia. Pertandingan internasional pertama Gerald Van den Broek bersama tim nasional Indonesia U23 dan lawannya ya Brunei. Kalau menurut saya sih seperti yang sudah saya katakan sebelum-sebelumnya, nggak usah terlalu serius lah lawan Brunei. Menang, yang penting menang. 1-0, 2-0, 3-0 itu lumayan lah, nggak usah ngejar memforsir bisa 11-0, 10-0, nggak usah. Yang penting menang. Kemudian kalau perlu ya memang melakukan sedikit rotasi, karena nanti kan kalau kita lihat tadi Filipina termasuk tim yang bahaya, sudah counter attack-nya cepat dan mereka berhasil mengalahkan Malaysia 2-0. Itu artinya secara head to head itu nanti kemungkinan besar Indonesia akan bersaing ketat dengan Filipina. Kalau Indonesia bisa mengalahkan Brunei dan kemudian mengalahkan Filipina dan terakhir melawan Malaysia, itu akan lebih ketat lagi karena Malaysia dia butuh menang. Butuh menang setelah kekalahan. Ya anggap aja Brunei nanti sebagai juru kunci, anggap aja ya. Tapi kita nggak tahu sepak bola. Sekali lagi bukan matematika. Yang pasti tadi Filipina menunjukkan bahwa mereka tidak diunggulkan. Pelatihnya mengatakan bahwa banyak sekali pemain dari universitas, university, pemain-pemain yang ya begitulah. Tetapi ternyata mereka mampu menguji, dan ini kita menunggu kira-kira Indonesia akan bermain seperti apa, cara mainnya seperti apa, apakah bermain seperti ala Belanda ataukah bermain ala Jose Mourinho, ataukah bermain ala Sudah dilihat saudara-saudara, babak pertama memang benar-benar
perbedaan kualitasnya terlihat sekali sangat jauh, saudara-saudara. Ini Indonesia kumpulan pemain-pemain profesional seperti melawan anak-anak sekolah, saudara-saudara. Seperti melawan anak-anak SMA atau anak-anak SMP. Ya kita lihat sendiri sampai Jens Leven sampai bikin 5 gol. Arkan Fikih 1 gol, kemudian si Raihan ya, terus siapa tadi itu bikin 1 ya, 7-0. Ini memang secara kualitas kan saya sudah bilang yang penting menang. Ternyata mereka berusaha untuk mencetak sebanyak-banyaknya gol dan ternyata ya memang ya perbedaan kelasnya terlihatlah, saudara-saudara. Ya kita lihat begitu 2 menit aja udah langsung gol 1. Terlalu mudah para pemain Indonesia untuk mencetak gol ke gawang Brunei, khususnya di babak pertama. Ya kita nggak tahu nanti di babak kedua seperti apa, apakah akan ada tambahan gol lagi atau seperti apa, atau ya saya rasa sih mungkin akan ada tambahan gol, tetapi ya ada baiknya juga mengganti semua pemain juga bisalah, maksimal pergantian pemain dimanfaatkan semua supaya nanti di pertandingan berikutnya melawan Filipina, kan dalam hal ini tentu saja Filipina akan menjadi lawan rival. Tadinya diperkirakan Malaysia yang akan menjadi rival utama Indonesia. Ternyata dengan kekalahan Malaysia dari Filipina ya otomatis sekarang ini Indonesia akan bertarung dengan Filipina ya. Dan kalaupun nanti menang besar dengan Brunei juga, kalau Brunei menjadi penjuru kunci ya nggak akan dihitung. Tapi ya kita lihat aja lah nanti, saudara-saudara. Nanti kita lihat nanti di babak kedua akan main seperti apa. Apakah akan ada pergantian pemain? Ya saya harap sih ada pergantian pemain ya. 5 pemain dimaksimalkan lah, diistirahatkan semua. Kemudian ya buat rotasi supaya nanti, karena nanti di pertandingan berikutnya itu di tanggal 18 kalau nggak salah, saudara-saudara, itu di hari Jumat ya. Hari Jumat itu akan lawan juga ya sebisa mungkin dirotasi lah supaya kondisi lebih segar. Dan ya memang perbedaan kualitas, saudara-saudara, kita tahu sendiri kan Brunei seperti apa. Nah, saudara-saudara, itu tadi hasil pertandingannya dan tambahan 1 gol di babak kedua sehingga Indonesia mengakhiri pertandingan melawan Brunei Darussalam dengan skor 8-0, saudara-saudara. 8-0. Ya nanti kalau Brunei jadi juru kunci ya nggak dihitung tuh 8-0. Dia sayangnya tadi itu ada di menit ke berapa ya, 70-an itu Jens Leven cedera, saudara-saudara. Ya terlalu dipaksa lah. Dan si Gerald van den Berg sudah habis melakukan pergantian pemain sehingga ya dia ini kecewa saya. Seharusnya itu siapa? Raven ditarik lah sejak menit babak kedua itu, tarik, nggak usah ngapain harus nambah gol lagi banyak-banyak. Dia 5 gol apa berapa tadi tuh, 5 atau 4 itu udah cukup. Dah babak kedua seharusnya dia ditarik, digantikan penyerang lain, siapa, Hoki Caraka atau siapa, supaya simpan tenaga nanti ketika pertandingan melawan Filipina, karena itu yang akan lebih berat. Tapi ya kesalahan strategi lah. Ya semoga cederanya nggak akan parah, saudara-saudara, nggak akan parah. Kalau ini dia sampai cedera ya sayang sekali. Apa gunanya 5 gol tapi kalau tidak pada akhirnya nggak lolos, kan ya percuma juga. Ya sayang sekali, sayang sekali pembacaan taktik yang menurut saya agak keliru, saudara-saudara. Oke ya, saudara-saudara ya. Sudah selesai ya rasa pembahasan kita kali ini. Kita sudah selesai jalan-jalan. Nanti besok kalau ada kesempatan kita lihat lagi pertandingan berikutnya. Bisa saja kita melihat pertandingan di sini di GBK atau nanti di sana di Bekasi itu kalau ada kesempatan kita main ke sana. Karena ini turnamen masih panjang, 2 mingguan sekitaran lah, saudara-saudara ya. Dan oke ya, saudara-saudara ya. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan, saudara-saudara, wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Kalau tidak, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain.
Itu juga akun komentator gadungan ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang membanggakan. Salam olahraga dan merdeka.